Bayangan hitam itu memegang pistol tajam, berbicara dengan dingin. Seolah-olah dia adalah orang kuat yang dikirim ke final kali ini. Dengan kekuatan sendiri, itu cukup untuk menyapu 5 tetua klan kekaisaran. Munculnya bayangan gelap ini juga mengganggu rencana Qin Yichen. Dia tahu bahwa pengadilan surgawi akan mengirim orang yang kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Qin Yichen juga sakit kepala. Dia memperkirakan bahwa Kaisar Surga tidak berniat mengirim orang yang begitu kuat pada awalnya. Dia takut dia telah mengetahui bahwa Putri Wenxing dan 5 tetua klan akan pergi bersamanya. Jadi pengadilan surgawi juga mengirimkan kehadiran yang lebih kuat. Kayu, di mana senjata kekaisaranmu? Tanda seru. Masih pemimpin regu. Putri Wenxing hampir ketakutan hingga menangis. Bukan karena dia tidak bisa menahan perasaan lemah. Bayangkan saja menghadapi Tuan Misterius yang membunuh 5 tetua klan dengan satu tembakan. Siapa yang tidak bisa takut? Hanya dalam sekejap usaha, 5 tetua klan telah mundur dengan mantap. Dan di belakangnya, 100.000 tentara surgawi Xiao Qianzhan juga telah terbunuh. Yang terakhir bahkan lebih buas, memegang sepasang palu Liu Zun Qinghan, dan dia memiliki masa depan yang baik. Memanggilnya, membuatnya jadi pembunuh. Bangkit. Bertarunglah melawan musuh. Pada awalnya, bawa orang untuk memblokir ratusan ribu tentara surgawi. Di kapal perang Feng Qing, sudah ada kekacauan. Hari itu, Tuan Misterius Anbu di istana memblokir 5 keberadaan terkuat istana Kaisar Ke dengan satu musuh dan 2.000 ahli Anbu yang tersisa menggunakan metode yang sama. Sengit. Nyonya, tetap di sini. Tanda seru. Qin Yichen berteriak, dan tiba-tiba pedang ajaib itu terhunus dan membunuh Tianting Anbu. Namun, Tianting Anbu sudah terlatih dengan baik. Ribuan master segera membentuk pertempuran. Skynet itu dipadatkan oleh kekuatan tajam dan supernatural. Muncul kembali. Tidak peduli seberapa sengitnya Qin Yichen Daogang, dia. Tapi tidak bisa lepas. Dalam kekacauan tentara, Jiang Buyong juga sangat sedih. Wajahnya penuh kepanikan. Di mata orang luar, ini adalah perselisihan antara dua kaisar besar yang menyebabkan dia sebagai makhluk fana menderita. Namun nyatanya, Jiang Buyong bisa dikatakan cemas, ingin beraksi dan bertarung berdampingan dengan pemuda dari ras yang sama. Namun demi sebuah rencana besar, kini ia tidak pernah bisa bertindak. Kota. Tiba-tiba, ribuan master di Anbu dari pengadilan surgawi meledak bersama, dan melihat bahwa jaring tiba-tiba diperketat hari itu. Dan bahkan ribuan pedang yang disapu Qin Yichen diselimuti di dalamnya. Pengetatan Skynet tidak hanya untuk menekan Qin Yichen. 5 suku selalu mendengar metode seperti itu. Jika itu adalah kehidupan yang diperoleh, Skynet ini bisa seperti daging giling. Benang sutra bisa memotong yang terperangkap menjadi genangan daging cincang. Bahkan jika itu adalah Dewa Pedang Xiantian, saya khawatir saya harus melakukannya. Bilahnya patah. Putri Wenxing juga mendapat mata merah. Tetapi dalam kesusahan, Qin Yichen benar-benar memberinya Hub Arai Dao dari kapal perang Feng Qing. Kayu mati ini jelas tidak mau membiarkan dia terlibat dalam pertarungan sengit ini. Kayu. Tanda seru. Tanda seru. Mata Putri Wenqing bergetar. Tetapi pada saat itu, dia mendengar suara nyanyian keras yang kasar dan tidak terselaraskan di alam gelap. Kakek, aku memegang pisau gunung di tanganku. Kaisar menangis pada hari aku membunuh. Suara nyanyian yang tinggi tidak memiliki rasa keindahan sama sekali. Apakah itu suara atau penyetelannya? Sepertinya sangat tak tertahankan dan bahkan lebih memberontak. Namun, ketika dia mendengar nyanyian ini, mata tua Jiang Buyong tiba-tiba bersinar dan datang. Klan alam semesta kuno, ini dia. Saya melihat ratusan aliran cahaya terbang keluar dari alam semesta yang suram saat teriakan keras yang keras terdengar. Itu adalah ratusan perahu datar. Perahu datar itu sangat kecil. Dibandingkan dengan kapal perang Feng Qing, mereka seperti awan debu. Di setiap flatboat, ada hampir 100 sosok yang berdiri di sana. Mereka mengajak para flatboat untuk berenang keliling dunia layaknya nelayan yang ingin menghabiskan waktunya. Namun, ketika Putri Wenxing melihat sosok-sosok di atas perahu, matanya bergetar. Orang-orang ini memang seperti seorang nelayan yang berkeliaran di seluruh dunia, tetapi nelayan itu ingin menangkap dan membunuh ikan. Pencuri buas. Melihat sekeliling, di atas perahu datar yang dipimpin oleh seorang biadab yang berdiri dengan gagah telanjang, tubuh bagian bawahnya juga mengenakan celemek yang tidak tahu dewa dan setan macam apa yang sedang mengupas kulitnya. Dia hanya menyenandungkan nyanyian yang tinggi. Orang buas ini bernama Feng Jiuman. Pada saat ini, dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia terlihat seperti biasanya, memancing dan berburu. Tapi apa yang dia tangkap bukanlah ikan biasa, tapi sepotong lemak di dunia. Pada saat itu, mulut Qin Yichen akhirnya menunjukkan sentuhan main-main. Drama Heavenly Court selesai. Selanjutnya, gilirannya. Kejam. Melihat puluhan perahu datar, mata di bawah topeng orang kuat Anbu yang memegang senjata tajam menjadi dingin. Dan sambil mengguncang kembali 5 tetua klan Kaisar Ke dengan pistol, niat membunuh bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Qin Yichen membanjiri ekstasi di dalam hatinya.
Dia telah mendengarkan Miao Xuan Tusan sebelum mengatakan bahwa ras yang sama di alam semesta kuno jauh lebih tirani daripada ras manusia yang pernah dia lihat sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga, dia baru saja mendengarnya. Melihatnya hari ini, sosok kekar itu memberinya rasa aman yang tak terbatas. Melihat itu, semua ras manusia ini semuanya berdiri tegak dan tinggi. Anda harus tahu bahwa Qin Yichen sudah dianggap tinggi di antara ras manusia, yaitu lebih dari 1,8 meter, yaitu lebih dari 5 kaki. Dan ras manusia ini semua berjarak 2 meter. Feng Jiuman yang berkepala lebih dekat dengan 3 meter. Qin Yichen tidak bisa menahan kegembiraan, dan penuh emosi sebelum melihat drama di buku-buku kuno tentang pria setinggi 7 kaki dan pria setinggi 8 kaki. Dia masih merasa konyol dan merasa bahwa dia terlalu banyak meniup. Ketika saya melihatnya hari ini, saya menyadari bahwa ini bukannya tidak berdasar. Ras manusia itu arogan, bertenaga, galak, dan dilengkapi dengan harta karun per kapita. Mereka bukan seperti yang dibayangkan Qin Yichen, tapi harta karunnya banyak. Bahkan elit istana kekaisaran tidak bisa menandinginya. Tapi saat ini, pertunjukan bagus ini baru saja dimulai. Menghadapi tatapan dingin dan tegas dari pembangkit tenaga listrik Anbu, lolongan Feng Jiuman berhenti, menelan air liur, dan wajahnya yang penuh dengan daging berdaging tidak bisa menahan rasa takut. Ketakutan ini tidak sepenuhnya dibuat-buat, setidaknya ada 3 poin yang benar. Ibu, bukankah patriark mengatakan bahwa anak itu bahkan bukan Dao Jun? Mengapa anjing tua Kaisar Tian mengirim anjing pelari yang begitu kuat? Untungnya, masalah ini sangat penting, dan kota Feng Shui juga telah menyiapkan banyak tindak lanjut. Saya melihat Feng Jiuman berdeham lagi, dan bernyanyi dengan lehernya lagi. Kakek, suasana hati saya sedang baik hari ini, tapi lorong ini bukanlah bencana. Saya melihat langit berbintang di luar domain gelap, karena keberadaan Feng Jiuman dan lainnya. Pertarungan sengit dan berdarah asli tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, begitu lolongan jatuh, dia melihat sosok hitam memegang senjata tajam, dan niat membunuh pun pecah. Mati. Feng Jiu panik, dan perahu datar itu hilang, dan dia melesat dengan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki markas dan melarikan diri. Saudara-saudara, angin bertiup. Ledakan. Saya harus mengatakan bahwa Master Anbu yang memegang senjata tajam sangat menakutkan, dan bahkan Feng Jiu Baran, yang mengaku tak kenal takut dan tak kenal takut, kecuali patriark dan beberapa wanita tua, ketakutan dan didirikan. Ledakan. Feng Jiuman melemparkan Tao Bao yang tampak seperti penjaga jantung, dan dihancurkan oleh cahaya tombak itu dalam sekejap. Tetapi dia akhirnya menyingkirkan kesempatan untuk melarikan diri. Pencuri buas.